Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sir Jumnir. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita, yaitu di pemrograman web 2 ini. Kita akan lanjutkan untuk mempelajari tentang web framework Laravel. Kita menggunakan web framework Laravel 11. Hari ini kita akan melakukan implementasi bagaimana menerapkan suatu template admin. Ya. Saya akan ambil template dari admin LTE yang akan diterapkan dalam kerangka kerja Laravel sehingga nanti programmer akan dapat mudah melakukan atau fokus kepada bisnis proses dengan layout yang sudah ada atau sudah dimiliki oleh admin LTE. Baiklah, kita lanjutkan ya. Setelah sebelumnya kita sudah belajar bagaimana routing ya, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana routing di web framework Laravel 11 ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ya bagaimana menerapkan template admin LTE di Laravel 11. Kita lihat dulu codingan sebelumnya. Sini sudah saya jalankan ya aplikasinya. Ini sudah jalankan. Nah, ini adalah routing-routing yang ada ya, routing-routing yang ada ini seperti halaman dashboard sini sudah kemarin sudah dibuat misalkan dashboard ya, kemudian kita juga buat halaman profil ya, profil. Nah, ini halaman profil. Oke, baik. Dari routing ini nanti coba kita akan implementasikan bagaimana menggunakan template. Ya, jadi sebelum bekerja dengan database, biasanya saya akan terapkan template dulu. Ya, template dulu karena nanti akan enak dilihatnya UI UX-nya dari aplikasi, gitu ya. Baik. Karena kita akan mengerjakan fokus di aplikasi backend, kita akan mendownload atau menggunakan aplikasi admin LTE. Admin LTE adalah framework dari responsive web design untuk admin ya, berbasis Bootstrap di sini ya. Jadi ada dua framework yang HTML CSS yang banyak digunakan pada pengembangan aplikasi berbasis web, ada Tailwind, ada juga Bootstrap gitu ya. Nah, kali ini akan saya bahas tentang Bootstrap gitu, bagaimana diterapkan admin LTE Bootstrap diterapkan dalam aplikasi Laravel ya. Nah, terlebih nanti download dulu file dari admin LTE di website ini ya. Silakan download, saya akan pakai versi yang terakhir ya. Jadi saya sudah download di komputer saya. Di sini saya tato atau letakkan dalam direktori SAM htdoc ya. Saya letakkan di sini di SAM htdoc. Di sini ada filenya admin LTE ya. Nah, kemudian uh, biar enak saya jalankan SAM control panel aja ya. Atau bisa diakses langsung sesungguhnya, tapi saya dalam kerangka web server Apache aja. Jadi diekstrak, kemudian diletakkan dalam direktori htdoc. Hasilnya ini adalah admin LTE-nya di sini. Admin LTE versi 1. Nah, ini file admin LTE yang sudah di-download ya. Ini sudah mendukung aplikasi mobile juga ya. Jadi sudah nggak usah khawatir memikirkan desain, sudah tersedia gitu ya. Oke. Nah, yang akan saya gunakan sebagai base-nya adalah di halaman yang sederhana aja di page ya. Di sini di page itu ada extras gitu ya. Di sini ada blank page ya. Jadi saya akan menggunakan template ini. Ya, jadi nanti akan menggunakan template ini di mana saya akan menggunakan komponen nanti ya. Kita akan jadikan suatu komponen ya. Ya, nanti bagaimana yang berubah, nanti yang banyak berubah di dalam sini nih, di dalam konten ini. Di halaman konten ini ya, yang ini menu-menunya nanti kita pisahkan, header juga atau navigasi barnya kita pisahkan, sidebarnya kita pisahkan, dan footernya juga kita pisahkan, footer aplikasi di bawah ini kita pisahkan. Ya, jadi nanti programmer akan fokus mengubah atau mengisi konten yang ada di dalam sini ya, dengan sedikit bumbu judul dari card di sini menggunakan card ya, dan ada juga judul halaman atas gitu ya. Nanti kita buat sedemikian rupa ini bisa dinamis juga nih, title ini dan title ini di luar komponen dalam ini ya akan dinamis ya.
Nanti datanya bisa kita set lewat view atau juga dikirim lewat controller. Oke, kita download. Kalau kemudian langkah berikutnya, project saya ada di project app webku ya di sini, ada di htdoc juga saya letakkan. Nah, kemudian di dalam folder tadi admin LTE yang harus kita copy adalah ini directory disk di sini. Di sini ada directory disk ya. Tapi sebelum di situ saya akan buat dulu folder di dalam directory. Ya, jadi nanti file-file HTML ya, CSS, JavaScript ya yang sifatnya public itu nanti harus ada di dalam directory public. Jadi app webku di sini ada public ya. Nah, di sini kita buat file atau folder baru yang namanya adalah asset. Asset, ASS, ETS, asset gitu ya. Nah, di dalam aset inilah nanti file CSS, JavaScript dan file image dan juga plugin nanti di dalam admin LTE kita pindahkan ya. Oke, kita coba ini ya dari admin LTE directory disk. Nah, ini kita copy. Ya, ini kita copy, kita pindahkan ke directory yang tadi yang sudah project kita. Saya ada di Praktikum Laravel, ada di app webku, kemudian ada di bagian public, ya kita kopas di aset, ada di aset, kita kopas di sini. Ya sudah. Satu lagi adalah karena kita menggunakan plugin blank atau bukan plugin namanya, menggunakan blank page ini, maka beberapa plugin harus wajib disertakan di sini ya. Kita lihat aja source-nya di sini, kelihatan ya di sini. Atau dibuka aja file HTML, blank HTML ini ya lewat Notepad di sini. Dia adanya di mana tadi di filenya di uh, htdoc admin LTE, dia ada di pages ya example. Nah, ini ada blank. Nah, ini kita buka aja pakai Notepad untuk mau melihat isinya. Codingannya seperti ini. Ini ya codingannya. Nah, di sini ternyata dia harus menggunakan plugin Font Awesome ya, plugin Font Awesome. Satu lagi di bagian bawah di JavaScript-nya juga menggunakan plugin Bootstrap dan juga plugin jQuery. Nah, berarti tiga file itu kita akan copy ya. Dia adanya di directory plugin di admin LTO ada plugin. Tadi kita akan pilih Bootstrap, ini kita akan pilih, kemudian Font Awesome, FF, Font Awesome Free. Jadi ada Bootstrap, tekan Shift ya. Kemudian Font Awesome Free, salah, Shift Control. Bootstrap, kemudian kan Control Font Awesome Free, kemudian satu lagi jQuery. Nah, tiga folder inilah yang akan kita copy, ya kita kopikan. Nah, tapi terlebih dahulu tadi buat directory plugin dulu, ya biar rapi. Kita buat directory plugin dulu di dalam aset, ya tadi sudah ada asetnya. Nah, ini kita buat folder di mana tadi di public, ya itu ada aset. Nah, kita buat folder plugin ya, directory atau folder plugin, plugin. Oke, plugin-plugin ada di sini. Yang kita paste yang tadi, yang tiga folder tadi ke sini. Ya, jadi kalau jika nanti menggunakan admin LTE, jika tidak pluginnya di luar tiga tadi bisa ditambahkan nanti. Ya, nah pluginnya banyak sekali tuh ya untuk berbagai macam tampilan. Tapi khusus blank page ini ada tiga folder yang kita masukkan yang dibutuhkan nanti. Gitu ya. Oke, jadi kita lihat satu direktorinya sekarang sudah ada aset, nah sudah ada CSS, image, JS dan plugin, gitu ya. Oke, baik. Berikutnya kode HTML-nya ini kita kita akan apa namanya? Kita akan pakai nih ya HTML-nya kita akan pakai ya kita lewatkan dulu nanti kita akan copy ya. Oke, baik. Uh, Kita akan buat controller baru aja nanti untuk menerapkan admin LTE ini kita buat control baru.
Kita menjalankan di sini di konsol, kita tambah terminal baru, ya. Nah, kita jalankan perintah untuk membuat kontrol. Misalkan nama kontrolnya admin, gitu ya. Ya udah PHP artisan make controller admin controller, ya. Itu ya. Kita akan buat file admin controller, ya. Enter. Nah, nanti akan terbuat file di dalam folder app http admin controller. Nah, ini, ya. Kita buat sederhana aja. Public function misalkan index bisa, ya. Ya, kita akan buat directory admin index, gitu ya, atau view admin, folder admin, dalam view terus ada folder index, ada file index blade, gitu ya. Ya, kita bisa kirimkan juga suatu halaman atau suatu data di sini, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, ya, kita akan kirimkan. Nah, berarti kita harus daftarkan, harus buat dulu file admin uh, index.blade.php. Berarti kita harus buat folder, ya, di dalam di mana view-nya adanya di resources, ya. Di resources nanti sini di resources. Nah, ini, ya, di views, ya. Nah, kita buat folder baru namanya admin. Oke. Nah, di dalam admin kita buat file baru namanya index.blade. Nah, jadi ini file index.blade. Nah, file inilah yang nanti isinya adalah yang tadi, yang di blank HTML tadi. Ya, yang di blank HTML tadi ini, ya, blank HTML ini codingnya sudah saya buka pakai Notepad. Ini kita kopas. Ctrl A, Ctrl C, ya. Kita kopas ke sini ke index blade.php dalam folder view admin. Oke, save, dah. Nah, kalau sudah, nanti kita buat rootnya biar langsung memanggil controller admin ini. Kita buka file rootnya, ada di directory roots web gini. Nah, ini kita tambahkan root baru. Nah, use dulu, ya, use admin controller, kemudian root. Nah, ini kita akan arahkan ke file index, gitu ya. Ya. Nah, ini adalah routingnya, ya, admin. Berarti ini kita bisa akses sekarang halaman webnya untuk ini localhost admin. Nah, ini terlihat sudah tampil, tapi CSS-nya belum beres dan JavaScript juga belum beres. Ya, belum beres, harus kita bereskan URL-nya ini. Ya, URL-nya belum. Nah, kita buka aja file yang tadi, file indexblade.php dalam directory view admin. Nah, ini kita atur posisi CSS-nya yang tadi kita copy, ya. Ini contohnya plugin, ya. Nah, plugin seperti ini kita tambahkan kurung kurang kurung luar aset, ya. Nah, ini kita kurung buka, tutup satu, one awesome. Nah, ini dia ada di directory aset, ya, directory aset. Ini, ya, aset plugin. Nah, ini adalah sintak blade, ya, untuk mengakses apa namanya resource file, gitu ya. Oke. Sudah, ini juga nih. Ya, ini kalau ini sama aset gitu, kutip satu. Nah, kita akses directory aset tadi, ya, aset slash directory CSS. Ini sudah diakses. Satu kurung kurang awal, save. Berikut juga JavaScript-nya di bagian bawah. Bagian bawah kita akses kurung awal, aset, set, kutip satu, ya, set, set, slash plugin, ya, plugin. jQuery-nya juga dibutuhkan. Jadi respon admin LTI menggunakan
ini ya menggunakan apa namanya menggunakan jQuery ya dalam mendukung JavaScript framework-nya. Oh, kurungnya kurang. Oke, nah ini juga ini JavaScript-nya. Demo, ini perlu gak ya? Ya udah kita copy saja ya. Ini juga diperlukan mungkin. Jadi save dulu. Nah, sudah fungsi ya. Oke, ini sudah JavaScript-nya sudah jalan. Ya, kemudian ini juga sudah jalan nih. Ya, sudah jalan nih JavaScript-nya. Ya, ini menu-menunya sudah ya. Jadi file dari yang blank tadi, yang blank apa tadi admin LTE ini sudah kita pindahkan ya ke dalam file admin sini ya. Nah, ini untuk apa nih logo-logo seperti ini bisa langsung diubah aja. Ya, ada di bagian ini di atas gitu ya. Kita cari aja di sini di atas. Nah, apa di sini? Admin logo ya. Admin logo. Di sini brand logo. Nah, ini. Nah, logonya sama seperti tadi, tinggal di kurung kurawal, set, kurawal buka. Ini image berarti ya. Kurawal buka, aset, image, logonya nanti bisa diganti logonya sesuai dengan tulisannya ya. Ini ya, misalkan aplikasinya apa nih? Nah, namanya misalkan webku tadi ya. Webku misalkan ya. Ini nama orangnya juga bisa kita ganti ya, gambar orangnya. Set, 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 ya. Oke. Jadi semua gambar, image bisa terus diubah nih nanti ya. Dengan resource file kita. Save gitu ya. Di sini di reload aja. Nah, sudah ya. Diganti aja namanya misalkan user Ahmad gitu ya. Oke. Oke ya, sudah bisa berubah di sini ya. Nah, habis itu kalau sudah selesai, maka nanti baru kita uh, akan kita pecah filenya ya. Jadi sesungguhnya di halaman web ini admin itu mengandung 4 komponen besar yaitu uh, header di sini, navigasi bar, ada juga sidebar menu kiri, ada juga footer dan satu lagi konten. Nah, jadi nanti konten inilah yang sering berubah. Dari template blank ini kontennya ada di sini. Ya, di bagian ini ada sidebar, ini ada sidebar ya. Ini saya kecilkan di sini biar kerangkanya kita kelihatan ya di sini. Jadi yang banyak ini sesungguhnya ada 4 komponen utama tadi ya. Ada navbar, kemudian ada site di sini sidebar ya. Kemudian ada konten wrapper di sini kontennya dan juga footer. Jadi ada 4 bagian di sini. Ya, 4 bagian ini ya tadi saya ulangi navbar, kemudian aside, kemudian ada konten wrapper, ada juga footer di sini. Jadi ada 4. Ya, nanti dalam kerangka aplikasi yang banyak berubah adalah yang bagian content wrapper di sini. Nah, di content wrapper di sini juga menggunakan apa namanya? Menggunakan card di sini ya, title, footer, ini card gitu ya. Nah, oke. Jadi ada 4 bagian itu. Ya, karenanya nanti kita akan ubah menjadi atau kita akan menambahkan 3 file. File untuk menyimpan header, ya nanti bisa dimodifikasi juga di sini
file yang sidebar, dia main sidebar sebelah kiri, dan juga file footer di sini, footernya ini. Footernya nanti juga kita akan pindahkan. Ya, baik, kita akan buat file baru di bawah admin. Di sini klik kanan, new file, kita buat header, blade.php. Nah, header ini isinya adalah ini, ya, bagian navbar ini nih. Navbar ini nav buka, nav tutup, di klik kanan aja, cut, ya, kita pindahkan ke header. Save. Nah, baru kita balik lagi ke ini kita panggil di sini. Baik, yang file tadi kita di navbarnya kita tambahkan menggunakan tag include di sini, include ini burung buka admin header, ya. Karena nama filenya admin header.blade gitu ya, karena di dalam directory admin ya, directory view admin, nama filenya admin header. Berikutnya adalah yang menu yang sebelah kiri, sidebar. Kita bikin aja filenya namanya sidebar blade.php. Nah, sidebar ini dari bagian mana tadi? Ya ini aside ya. Ini kita cut aja, kita pindahkan ke sidebar di sini, paste di sini, save ya. Ya, di bagian sidebarnya sendiri nanti kita masukkan juga di sini ya. Jadinya ya kita include ya sidebar, ya admin sidebar dot sidebar. Ya, ini tag blade ya untuk menyertakan atau menginclude suatu file. Demikian juga footer. Nah, berarti kita buat file satu lagi, footer, new file, buat footer, blade.php. Ya, kenapa dipisah kali? Nanti mungkin kita akan ubah kontennya, bagian footer, bagian apa namanya, sidebar dan navbar sesuai dengan akses user nanti. Itu di bawah sini tadi ya, bagian sini ya, include footer ya. Nah, ini kita pindahkan, cut, kita pindahkan ke footer sini, save. Oke, nah ini tidak ada pengaruhnya terhadap tampilan ya, karena tadi dihapus, dipisah, langsung di-include. Sehingga ini harusnya ketika di running dia tidak ada perubahan di sini ya, di aplikasi kita nih. Nah, tadi admin ya, ini dia. Admin ini tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan ya, karena tadi uh, hanya memisahkan filenya saja gitu ya. Nah, nanti dalam bisnis prosesnya nanti file-file ini header, sidebar, footer itu bisa kita ubah ya. Biasanya sidebar tuh yang diubah atau header ya, karena hubungannya nanti dengan user yang login dan juga manajemen menu. Ya, misalkan user tertentu menunya apa saja, nah itu ya harus diatur di sidebar ya, atau mau menambahkan profil juga nanti di situ. Baik, selanjutnya kita nanti akan membuat komponen. Nah, namun demikian kita lanjutkan di video berikutnya ya untuk bagaimana membuat komponen sehingga nanti akan memudahkan programmer dalam mengembangkan aplikasi menggunakan template admin LTE ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.